A few moments later. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anissa Zara Putri dengan NIM 11122001020. Saya merupakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah pelayanan publik. Mata kuliah ini saya dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Randes M. Kendri Widianto, MSI. Penasaran kan dengan isi videonya? Yuk simak baik-baik, let's go! Sebelum kita ke pembahasan materi, kita akan menjelaskan terkait sedikit latar belakangnya, yaitu dapat diketahui bahwa pelayanan publik itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh institusi pemerintah, baik itu di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Salah satu aspek terpenting dari pelayanan publik yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Kualitas pelayanan air bersih dan layak minum seringkali menjadi sumber keluhan masyarakat dan terus menjadi perbincangan yang tidak pernah mereda, terutama pada musim kemarau. Selain masalah keluhan dari masyarakat terkait penyediaan air bersih dan layak minum ini, ada masalah lain yang juga muncul, yakni masih terbatasnya sumber daya manusia, baik itu yang ada di pemerintah kecamatan, kabupaten, maupun desa, dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan penyediaan air bersih dan layak minum oleh BLU SPAM. Kinerja dari BLU SPAM yang baik akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi maupun pelayanan publik yang diberikan. BLU SPAM ini merupakan BUMD yang masuk dalam kategori penyelenggara pelayanan yang bersifat profit dengan tugasnya yang memberikan pelayanan ketersediaan air bersih kepada warga masyarakat di suatu desa. Salah satu desa dari sebagian besar desa yang telah menikmati pelayanan air bersih yaitu di Desa Buluntio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Namun masih ada beberapa juga desa yang masih belum menikmatinya. Oke, pada pembahasan yang pertama akan dibahas terkait indikator dalam mengukur kualitas pelayanan publik menurut Ciptono, Chandra, dan Adriana 2008. Yang berpendapat bahwa ada 5 indikator untuk melihat bagaimana kualitas suatu pelayanan publik. Yang pertama, ada indikator bukti fisik yang meliputi fasilitas fisik seperti gedung, toilet, ruang tunggu, dan lain-lain. Yang kedua ada indikator reliability, di mana indikator ini untuk melihat suatu kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang meliputi ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa adanya kesalahan. Yang ketiga ada indikator responsif. Dalam indikator ini dilihat terkait cepat tanggap dari petugas pelayanan publik dalam menanggapi sebuah keluhan dari masyarakat dan menyediakan informasi yang tepat. Dan yang keempat ada indikator jaminan atau asuransi, di mana pada indikator ini dilihat dari kemampuan petugas pelayanan publik dalam menciptakan kepercayaan dengan meliputi berbagai aspek, yaitu memiliki jaminan terkait komunikasi yang baik, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun untuk melayani keluhan dari masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir ada indikator empati. Pada indikator ini dilihat dari bagaimana petugas pelayanan publik yang harus memiliki sikap pengertian dan mengetahui tentang keluhan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Oke, pada pembahasan yang kedua ini akan dibahas secara real bagaimana kualitas pelayanan publik penyediaan air bersih oleh BLU SPAM di Desa Buluntio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan indikator-indikator kualitas pelayanan publik yang telah dibahas sebelumnya. Di antaranya, yang pertama ada tangibles atau bukti fisik. Nah, BLU SPAM di Desa Buluntio Barat telah menyediakan fasilitas fisik seperti ruang tunggu dan loket pembayaran untuk kenyamanan masyarakat dalam layanan penyediaan air bersih. Dan fasilitas ini penting untuk mendukung layanan transaksi dan kegiatan administrasi lainnya yang ada di BLU SPAM. Yang kedua ada reliability. Dalam penyediaan layanan air bersih,
pelayanan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, masih ada keluhan masyarakat yang belum teratasi seperti kebocoran pipa dan pemadaman listrik. Ketersediaan pasokan air juga menjadi kendala dalam pelayanan di Buluntio Barat. Yang ketiga ada responsiveness atau cepat tanggap, di mana BLU-SPAM telah menunjukkan kemajuan dalam menanggapi keluhan masyarakat di Desa Buluntio Barat. Meskipun kurangnya SDM sering menghambat pelayanan, namun tidak menjadi penghalang petugas untuk tetap cepat tanggap dalam menghadapi masalah. Seperti petugas BLU-SPAM cepat tanggap dalam memperbaiki masalah penyumbatan air di desa, di rumah pelanggan desa. Yang keempat ada asuransi atau jaminan. Petugas BLU-SPAM di Desa Buluntio Barat dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat desa terkait kualitas air. Namun masih perlu adanya peningkatan kerjasama antara BLU-SPAM dan masyarakat untuk memaksimalkan pelayanan ini. Yang terakhir yaitu ada empati. Nah, di mana indikator ini dalam pelayanan publik oleh PD petugas BLU-SPAM ini sudah bersikap secara transparan dan berkualitas. Mereka memberikan kemudahan dalam layanan pengaduan penyediaan air bersih atau keluhan lainnya dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat Desa Buluntio Barat dalam setiap interaksi yang mereka lakukan. Lalu, bagaimana sih peran pemerintah dalam mendukung pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Desa Buluntio Barat oleh BLU-SPAM? Oke, yang pertama, peran pemerintah yaitu dengan menyediakan dan bertanggung jawab atas beberapa infrastruktur seperti jaringan perpipaan yang menghubungkan sumber air ke rumah penduduk desa serta menjaga kelayakan untuk mencegah kebocoran. Yang kedua yaitu infrastruktur terkait fasilitas pengelolaan air dengan menyediakan stasiun pengelolaan air yang memproses air mentah menjadi air siap minum sesuai dengan standar kesehatan. Yang kedua yaitu pemerintah berperan pada penetapan regulasi dan pengawasan terkait standar kualitas air bersih yang diberikan oleh BLU-SPAM untuk masyarakat Desa Buluntio Barat. Yang ketiga yaitu pemerintah bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan mengimplementasikan program konversi di daerah tangkapan air untuk menjaga keberlangsungan sumber air dan memegang kendali terhadap tindakan yang dapat mencemari sumber air seperti tindakan industri atau tindakan pertanian yang tidak ramah lingkungan. Yang keempat yaitu pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan teknis kepada BLU-SPAM dalam mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan air dan mendukung proyek peningkatan kapasitas melalui program khusus atau anggaran daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan air di Desa Buluntio Barat. Pastinya dalam suatu kebijakan pelayanan publik pasti ada sebuah hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu pelayanan tersebut. Seperti halnya pada pelayanan penyediaan air bersih di Desa Buluntio Barat ini. Nah, berikut beberapa hambatan yang terjadi. Yang pertama yaitu meskipun pendapatan dari pembayaran pelanggan stabil dan melebihi target, masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan distribusi air yang belum menjangkau di seluruh wilayah desa. Infrastruktur yang ada masih belum mencakup seluruh area, sehingga beberapa warga yang berada di ujung Desa Buluntio Barat ini masih kesulitan mendapatkan akses air bersih. Yang kedua yaitu pendapatan yang tinggi serta merta tidak dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyediaan air secara menyeluruh jika sumber air utama tidak memadai. Oleh karena itu, meskipun ada potensi pendapatan yang baik, pasokan air yang tidak stabil tetap menjadi kendala di Desa Buluntio Barat. Yang ketiga, yaitu meskipun pendapatan tinggi apabila pemeliharaan infrastrukturnya belum optimal akan sangat berdampak pada kualitas yang akan diterima oleh masyarakat Desa Buluntio Barat. Yang keempat, yaitu masih kurangnya SDM petugas BLU-SPAM dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan air bersih. Karena tanpa adanya partisipasi dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat Desa Buluntio Barat sendiri terkait penyediaan air bersih yang berkualitas, pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah setempat juga tidak akan berjalan secara optimal dan masih akan ada banyak masalah-masalah lain yang tetap bermunculan. Nah, dari penjelasan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun dalam indikator penunjang kualitas pelayanan publik
sudah sepenuhnya berjalan sesuai dengan indikator tersebut, namun masih ada beberapa hambatan yang terjadi seperti infrastruktur belum optimal, belum pemerataan di seluruh desa di Buluntio Barat, dan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat di desa Buluntio Barat akan mempengaruhi jalannya implementasi program pelayanan penyediaan air di desa Buluntio Barat tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk terus mengoptimalkan jalannya program ini dan terus meningkatkan kualitas penyediaan air bersih di desa Buluntio Barat dan meratakan di seluruh desa Buluntio Barat ini. Gimana pembahasan materi-materi yang telah dijelaskan tadi? Menarik bukan? Semoga materi-materi yang telah dibahas tadi bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman sekalian yang menonton. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.